memberikan penawaran suatu layanan ya, di mana nanti aplikasi ataupun decentral apps yang dibangun di jaringan Ethereum itu agar bisa dioperasikan di jaringan Cosmos blockchain. Intinya seperti itu ya guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Still always with me, gua Arif, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Dan tentu saja ya, kami berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar proyek-proyek kripto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran dan edukasi serta referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas blockchain baru guys. Dan blockchain ini belum lama launching, serta untuk koinnya juga baru ya, untuk listing di CoinMarketCap dan beberapa exchange. Nanti kita akan cek di CoinMarketCap ya. Dan kenapa saya merekomendasikan project blockchain ini? Karena teknologi yang digunakan ini menggunakan EVM atau Ethereum Virtual Machine ya, dengan teknologi dari Cosmos guys. Cosmos ini juga merupakan blockchain, jadi pasti akan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri ya di ekosistem baik Ethereum ataupun ekosistem dari Cosmos blockchain. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah fmos. Nanti kalian juga bisa kunjungi sendiri di websitenya di fmos.org. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kita bisa bersama-sama untuk bisa riset secara mandiri ya, dan sama-sama kita belajar untuk bisa menemukan hidden gems di project-project crypto. Oke, apa sih fmos blockchain itu? Jadi fmos ini ingin membawa dunia aplikasi dan juga aset berbasis Ethereum ke jaringan ekosistem Cosmos guys, yang dapat dioperasikan sambil menyelaraskan insentif para pengembang ataupun developer dan para penggunanya guys, atau usernya. Intinya untuk gampangnya memahami tentang fmos blockchain ini ya, dia sebagai blockchain yang memberikan penawaran suatu layanan ya, di mana nanti aplikasi ataupun decentral apps yang dibangun di jaringan Ethereum atau menggunakan EVM ya, Ethereum Virtual Machine, itu agar bisa dioperasikan di jaringan Cosmos blockchain. Intinya seperti itu ya guys. Kemudian dengan dapat dioperasikannya aplikasi ataupun decentral apps, khususnya untuk yang Web3 ya, yang support untuk EVM agar bisa dioperasikan di Cosmos blockchain, ini akan mempunyai beberapa keunggulan guys. Beberapa contohnya adalah we are in it for the long haul. Jadi mereka itu akan berada di dalamnya untuk jangka yang panjang. Jadi nanti permainan panjangnya adalah tentang dua hal guys. Jadi ada menyelaraskan minat semua pemain dan juga membuat blockchain itu akan lebih mudah digunakan untuk semua orang. Kemudian juga untuk rewards making, not taking. Jadi akan lebih mengkhususkan untuk memberikan ataupun membuat reward guys, dan tidak akan mengambil keuntungannya. Jadi tokenomics dari fmos ini akan dirancang untuk memberi insentif dan penghargaan kepada para pengembang atau developer ya, yang paling terinspirasi dan penggunanya itu yang paling aktif. Kemudian juga untuk easy by design ya, jadi akan lebih mudah dengan desainnya. Jadi dengan pembuatan EVM modular, mereka ingin mempermudah ya para pengembang untuk mendevelop dan juga menerapkan aplikasi di seluruh ekosistem Ethereum dan juga Cosmos. Kemudian juga untuk everybody wins ya, maksudnya di sini nanti buat para pengembang ataupun developer khususnya di Web3 ya, decentral apps, itu akan bisa membangun ataupun bereksperimen juga di Ethereum dan juga di Cosmos guys, seperti membuat decentral finance dan beragam aplikasi untuk memberi manfaat bagi semua penggunanya. Nah, ini keren banget ya. Untuk lebih jelasnya tentang fmos ini, kalian klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini. Jadi fmos ini adalah blockchain proof of stake ya, yang terukur dan memiliki throughput tinggi yang sepenuhnya itu kompatibel dengan dan dapat dioperasikan dengan Ethereum guys, menggunakan Cosmos SDK yang berjalan di atas Tendermint Core mesin konsensus. Jadi fmos ini akan memungkinkan ya untuk menjalankan vanilla Ethereum ya,
ya sebagai Cosmos blockchain khusus aplikasi, dan ini memungkinkan para pengembang untuk memiliki semua fitur Ethereum yang diinginkan. Sementara pada saat yang sama akan mendapatkan manfaat dari implementasi Proof of Stake Tendermint. Selain itu juga karena dibangun di atas Cosmos SDK ya, maka ini akan dapat bertukar nilai ya dengan ekosistem Cosmos lainnya melalui Inter-Blockchain Communication Protocol atau IBC ya. Beberapa fitur ya yang ditawarkan dari FMOS blockchain ini, salah satunya compatible Web3 dan juga EVM ya. Kemudian throughput tinggi melalui Tendermint Core, kemudian scalabilitas horizontal melalui IBC, dan juga finalitas transaksi yang cepat banget guys. Kemudian juga FMOS ini akan mengaktifkan beberapa fitur seperti akan menerapkan antarmuka blockchain aplikasi Tendermint Core ya atau ABCI untuk mengelola blockchainnya. Kemudian memanfaatkan modul dan mekanisme lain yang diterapkan oleh Cosmos SDK, memanfaatkan Geth sebagai perpustakaan untuk mempromosikan penggunaan kembali kode dan peningkatkan pemeliharaannya. Kemudian mengekspos lapisan Web3 JSON RPC yang sepenuhnya kompatibel untuk berinteraksi dengan klien dan alat Ethereum yang ada seperti MetaMask, Remix, Truffle, dan juga yang lain-lain. Untuk penjelasan poin-poin selanjutnya nanti kalian bisa explore sendiri ya, khususnya buat teman-teman sebagai para user ataupun penggunanya, ataupun untuk para pengembang decentral apps-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya, serta juga untuk para developer protokol juga ya, di sini juga sudah dijelasin. Kemudian untuk validator juga ya, yang mungkin kalian tertarik untuk menjadi salah satu validatornya, dan beberapa penjelajahan di sini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan juga ya, beberapa waktu yang lalu FMOS ini juga mengadakan airdrop ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi untuk lebih jelasnya di akun medium.com-nya ya. Jadi FMOS ini mengadakan airdrop yang diberi nama FMOS Regdrop ya. Nah, ini untuk guide-nya atau panduannya gimana caranya kita mengeklaim koin dari FMOS ini jika kita memenuhi syaratnya ya. Kalau kita baca di sini ya, FMOS ini telah diluncurkan dan Anda dapat mengklaim token FMOS untuk memulai mengintai dan berinteraksi dengan decentral apps yang digunakan di FMOS setelah mereka mengaktifkannya pada 29 April 2022 kemarin ya. Nah, ini adalah panduannya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ada beberapa syarat untuk bisa mengeklaimnya, dimana untuk mengeklaim Regdrop ini ya, maka kalian harus melakukan beberapa tindakan. Di sini ada 4 ya, dan setiap tindakan ini akan memberi Anda sekitar 25% dari total token FMOS yang dapat diklaim, dan berkesempatan untuk mempelajari tentang apa yang dapat Anda lakukan di FMOS ya. Kemudian syaratnya apa? Nah, di sini jelasin ya. Pertama, terlibat dengan komunitas FMOS dengan memberikan voting ya atau suara pada proposal tata kelola, kemudian memberikan keamanan ataupun staking ya untuk token FMOS di validatornya, kemudian menjalankan transfer lintas rantai untuk FMOS dan osmosis atau Cosmos Hub. Kemudian juga untuk berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi ataupun dApps yang digunakan di FMOS EVM guys. Nah, di sini dijelasin untuk langkah-langkahnya ya. Untuk mengeklaimnya ini nanti kalian harus menggunakan salah satu dua wallet ini. Jadi ada MetaMask dan juga wallet Kepler. Dan di sini jelaskan untuk MetaMask-nya caranya seperti apa. Sudah ada tutorialnya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di situ. Jadi yang pertama kalian tuh harus memberikan suara pada proposal tata kelolanya ya ataupun voting, di mana nanti para developer ini akan mengusulkan perubahan pada rantai melalui pembaruan kode dan semua orang di jaringan dapat memilih untuk menerima atau menolak proposal tersebut. Caranya bagaimana untuk bisa mengikuti votingnya? Di sini juga sudah dijelasin untuk gambarnya ya nanti seperti apa. Jadi nanti kalian biar tidak bingung. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan staking untuk tokennya. Jadi untuk mendelegasikan token Anda ke validator ya, dan juga menerima hadiah dari stakingnya. Caranya bagaimana? Ini juga sudah dijelasin di sini. Kemudian syarat yang ketiga, kalian harus menjalankan transfer lintas rantai. Jadi transfer lintas rantai ini akan memungkinkan kita ya untuk bisa mengirim token antar berbagai blockchain di ekosistem Cosmos melalui protokol komunikasi antar blockchain atau IBC. Caranya bagaimana? Di sini juga sudah dijelasin ya. Di gambarnya cukup jelas. Kemudian syarat yang keempat, kalian harus menggunakan EVM ya. Jadi inti dari FMOS ini adalah Ethereum Virtual Machine atau EVM, di mana EVM ini akan memungkinkan pengembang untuk menyebarkan aplikasi terdesentralisasi atau dApps di FMOS dan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dApps ini. Oke, dari sini juga sudah jelasin untuk tutorialnya bagaimana, sudah ada gambarnya ya. Untuk dApps-nya kalian juga bisa cek di sini, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya di app.fmos.org. Jadi untuk cara-caranya klaim airdrop-nya tadi
sudah dijelasin di depan. Nanti kalian tinggal praktekin aja di sini. Dan kebetulan saya di sini tidak memenuhi syarat, jadi saya tidak bisa mencontohkan ya, sayang sekali. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri dan bisa share pengalaman kalian untuk klaim reg drop dari FMOS ini di kolom komentar guys. Oke, sekarang kita cek di CoinMarketCap ya, dimana untuk koin dari FMOS sendiri itu sudah listing di CoinMarketCap. Kalian juga bisa cek di sini ya, dimana harga sekarang untuk per tokennya itu sekitar 41.311. Dan kalau kita lihat dari segi grafiknya ini sekarang dia cukup naik ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin tertarik ingin berinvestasi di project FMOS ini ya, untuk koin FMOS, kalian bisa cek atau bisa kunjungi di exchange ini guys, di DigiFinex. Nah, kalian klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini, langsung dibawa ke digifinex.com. Dan tentu saja kalian harus mempunyai akun di DigiFinex guys. Caranya gampang, kalian tinggal sign up aja. Kemudian kalau sudah mempunyai akun di sini, kalian tinggal transfer aja USDT kalian, baik dari toko kripto ataupun dari wallet konvensional yang lain ya, MetaMask ataupun Trust Wallet, atau bisa juga dari exchange yang lain ya, seperti bisa dari Binance, Indodax, Pintu atau yang lain-lain. Nanti kalian bisa pilih sendiri ya. Kalau kalian sudah mempunyai USDT di sini, kalian tinggal tukar aja untuk ke FMOS/USDT ya. Jadi caranya gampang. Caranya tuh secara garis besar hampir sama ya. Jadi nanti kalian nggak usah bingung untuk bagaimana cara membeli di exchange. Kemudian untuk komunitasnya, khususnya di Twitter ya, sekarang sudah ada sekitar 99,1 ribu followers, dan ini cukup besar banget ya kalau menurut saya, hampir 100 ribu follower. Ini membuktikan bahwa para crypto entusias ini sangat tertarik dengan project FMOS ini guys. Jadi ini membuktikan bahwa FMOS pun mempunyai potensi yang menjanjikan ke depannya. Jadi FMOS ini sebagai hub mesin ya, atau mesin penghubung lah antara virtual Ethereum mesin dengan blockchain Cosmos. Ini keren banget ya. Untuk update terbaru dari FMOS blockchain ini, kalian bisa follow aja ya. Kalian bisa cek sendiri di sini, scrolling, kalian searching di sini dan riset ya. Jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbaru dari project FMOS ini, jangan lupa untuk follow akun Twitternya. Serta untuk akun di Telegramnya kalian juga follow agar kalian juga tidak ketinggalan untuk info terbarunya juga ya. Karena kadang biasanya di Telegram grup itu akan sedikit bocoran-bocoran ya yang belum secara resmi di share di Twitter guys. Jadi kalau kalian ingin mengetahui bocoran ataupun info-info yang masih belum resmi, kalian usahain untuk mengikuti Telegram grupnya. Karena di situ pun kalian nanti juga bisa berdiskusi dengan developernya secara langsung ataupun adminnya ya di situ. Jadi akan lebih bisa memahami tentang project FMOS ini guys. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi untuk akun Telegram grupnya. Dimana sekarang itu sudah ada sekitar 17.500 members guys. Dan kerennya, meskipun cuma 17.000, member yang aktif di sini tuh sekitar 2.200 guys. Ini membuktikan bahwa komunikasi ataupun diskusi di Telegram grupnya ini sangat aktif banget. Ini keren banget ya untuk komunitas. Oke, jadi kesimpulannya untuk project FMOS ini keren banget ke depannya, dan jika nanti ekosistem ataupun komunitasnya ini akan berkembang pesat, ini tidak akan menutup kemungkinan bahwa harga dari koin FMOS sendiri ini akan bisa meledak ke depannya. Oke, jadi jika kalian tertarik untuk berinvestasi di sini, jangan lupa ya untuk selalu meriset secara mandiri. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini ini adalah dari sudut pandang saya sendiri ya, dan saya tidak menjamin apakah nanti kedepannya ini bakal berkembang ataupun enggak, ataupun stuck, itu saya tidak tahu juga ya. Ini hanya rekomendasi dari kami saja. Jadi semua potensi ataupun resiko ini akan kita sendiri yang merasakan. Jadi kalian harus bijak ya menggunakan modal kalian. Jangan pakai uang panas ya, selalu gunakan uang dingin ya. Karena ini juga untuk sebagai antisipasi aja jika kali aja project yang kita investasi ini tidak berkembang ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berolahraga setiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.